harusnya kita sakit semua. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit share terkait sebuah statement yang menarik ya, yang dimana di beberapa rekan-rekan kita yang mungkin mengalami sakit mah ataupun GERD gitu ya, menganggap bahwa asam lambung itu adalah sebuah penyakit. Ya, ini kita harus luruskan dulu nih persepsinya ini gitu ya, jadi jangan sampai salah kaprah. Pada dasarnya, asam lambung itu adalah salah satu komponen yang harus ada di lambung kita, ya teman-teman semua. Kenapa? Karena dia nanti berfungsi sebagai disinfektan yang akan membunuh kuman yang mungkin masuk bersama dengan apa yang kita konsumsi, entah makanan, minuman, ataupun apa yang kita konsumsi. Ya. Kemudian, yang kedua fungsinya adalah dia akan mencerna makanan agar bisa diserap gizinya atau sari-sarinya oleh usus halus kita atau bagian pencernaan yang lainnya. Ya, jadi fungsinya dua. Teman-teman bisa bayangkan jika kondisi perut kita atau lambung kita ini tidak ada asam lambung seperti apa, ya. Jadi makanan yang masuk nih, itu masih ada kumannya, masih ada bakteri yang tidak bagus gitu ya. Maka kalau tidak ada yang melindungi atau tidak ada disinfektannya, harusnya kita sakit semua. Semua manusia di dunia ini gitu ya. Jadi di sini saya ingin meluruskan sebuah persepsi yang mungkin terbangun di masyarakat bahwa asam lambung itu adalah sebuah penyakit, bahwa asam lambung itu adalah sebuah hal yang buruk gitu ya. Sebenarnya tidak, dan tidak sama sekali malahan gitu ya. Karena selain komponen dari lambung, asam lambung ini nanti akan bekerja sama dengan enzim pepsin dan juga enzim renin sesuai dengan bagiannya masing-masing ya. Jadi kalau selama ini Anda menganggap bahwa asam lambung itu adalah penyakit, ya, jadi jangan salah nih kalau perutnya jadi nggak enak. Kenapa? Karena justru asam lambung itu membantu kita ya untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam perut kita. Ibarat kata si asam lambung itu adalah teman kerja kita, gitu ya. Membantu kita dalam beraktivitas, membantu kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari, bahkan membantu kita untuk hidup, gitu ya. Tapi malah kita salah-salahkan, malah kita jadikan kambing hitam gitu ya. Jadi kalau si asam lambung ini marah sama kita gitu ya, sama diri Anda, ya jangan salah. Kalau dia berbuat onar di perut Anda, ya jangan salah juga. Kenapa? Karena dia nggak salah apa-apa kok. Dia bantu Anda, dia menyehatkan Anda, tapi malah dikambing hitamkan, malah disalah-salahin mulu gitu ya. Nah, artinya apa? Di sini saya ingin berbagi dengan teman-teman bahwa jangan pernah menganggap asam lambung sebagai penyakit lagi, ya. Cuman, Mas, kok banyak ya yang mengeluh kalau asam lambungnya nggak bagus, asam lambungnya pas nggak enak, akhirnya bikin mah, buka lambung, GERD, ataupun gejala-gejala yang lainnya. Yes, kalau dia berlebih, ya. Kata kuncinya di situ, teman-teman. Kalau asam lambung ini produksinya berlebih, maka dia tidak baik untuk tubuh kita. Nggak cuma asam lambung aja ya sebenarnya, sesuatu yang berlebihan itu pasti sebenarnya tidak bagus, entah dalam jangka pendek ataupun jangka panjangnya. Nah, maka dari itu kita harus mulai memahami ya teman-teman ya, bahwa asam lambung bukanlah penyakit, dan jangan menganggap asam lambung penyakit lagi gitu ya, agar dia nggak marah, dia nggak berbuat onar di perut kita, dia nggak berbuat onar di lambung kita ini gitu ya. Dan satu hal yang harus dipahami oleh Anda semuanya, asam lambung ini memang sifatnya keras, memang sifatnya kuat gitu ya. Pernah nggak Anda membayangkan ketika makan daging gitu ya, misalkan makan sate, ada daging yang masih utuh gitu ya. Bahkan ketika kita gigit di gigi aja, dagingnya ini nggak tercerna, dia nggak mau halus ya, karena sudah terlalu lama dikunyah gitu ya. Kemudian ya tinggal telan aja. Anda bisa bayangkan ya, kalau di dalam perut dagingnya itu masih utuh tadi ya, belum tercerna dengan halus, kemudian masuk ke usus, kemudian masuk ke usus besar dan bagian pencernaan tubuh yang lainnya, itu nanti dia akan kayak menghalangi jalan di perut kita ya. Jadi kayak ada rongga gitu ya di usus kita, kemudian dia masuk, si daging ini tadi dia akan menghalangi jalan di situ kalau bentuknya dia masih utuh. Nah, kenapa selama ini kita makan kayak gitu nggak ada masalah? Itulah fungsi dari asam lambung ya teman-teman. Selain dia membunuh kuman, dia juga akan mencerna makanan ini agar lebih halus lagi.
agar bisa diserap oleh usus halus, diserap oleh bagian tubuh yang lainnya, sari-sarinya, gizinya sesuai dengan apa yang kita butuhkan oleh tubuh kita ini. Maka tugas teman-teman bukan lagi menyalahkan si asam lambung ini gitu ya, tapi menjaganya, tapi mengontrolnya agar dia tidak berproduksi secara berlebih, agar dia tidak, dalam tanda kutip nih, marah dan berbuat onar di lambung kita, sehingga kita punya emah atau tukak lambung ataupun GERD gitu ya. Nah, semoga video ini cukup membantu teman-teman mengubah persepsi teman-teman bahwa asam lambung bukanlah sebuah penyakit gitu ya. Teman-teman kalau ingin tahu lebih jelasnya bisa googling, bisa cari tahu di artikel Google, banyak sekali definisi tentang asam lambung dan apa fungsi utamanya. Jadi bisa dibayangkan sekali lagi, kalau perut kita tanpa asam lambung, maka jangan salah. Kalau mungkin seluruh orang di dunia ini sakit-sakitan semuanya. Karena kita masih punya asam lambung dan Allah berikan itu sebagai sebuah komponen yang ada di lambung kita, kita patut bersyukur. Karena itu yang membantu kita untuk bisa tetap sehat, tetap kuat, dan bisa menjalani aktivitas normal pada umumnya ya. Semoga video ini cukup membantu ya teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang ingin lebih intensif lagi bagaimana tahu tips dan trik mengatasi MAH, tukak lambung ataupun GERD, bisa join di channel Telegram kita di samping ya. Sudah kita siapkan materinya juga, langsung teman-teman bisa pelajari dan siapa tahu nanti bisa bermanfaat untuk Anda semuanya ya. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu.